Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah warga di kawasan padat penduduk di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur, Jumat dini hari. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Timur dengan cepat melokalisir api agar tidak meluas. Sejumlah warga turut membantu petugas memadamkan api. Namun beberapa warga lainnya hanya bisa meratap karena kehilangan harta benda. Upaya pemadaman petugas yang menerjunkan 21 mobil pemadam sempat terkendala sulitnya akses ke lokasi. Api padam 2 jam kemudian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga kini anggota Polsek Matraman masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang nenek berumur 80 tahun terluka di sendi kakinya usai terjatuh di lantai 3 sebuah ruko Jalan Bandengan Selatan Tambora, Jakarta Barat. Karena tak bisa berjalan untuk hendak pulang ke rumahnya, ia pun meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas kemudian menggunakan tandu untuk membawa turun sang nenek melalui tangga. Proses evakuasi dilakukan petugas dengan ekstra hati-hati karena pasien terus mengerang kesakitan. Setelah tiba di bawah, ia kemudian dipindahkan ke ambulans. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Atma Jaya Penjaringan, Jakarta Utara untuk menjalani pengobatan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah petugas PPSU dan Satpol PP Kelurahan Duriko Sambi Cengkareng, Jakarta Barat berjibaku menangkap seekor ular sanca yang muncul di antara puing reruntuhan bangunan di sebuah lahan kosong. Salah satu petugas PPSU berupaya menghancurkan puing bangunan untuk mengevakuasi ular yang tiba-tiba kembali masuk untuk kabur. Setelah hampir setengah jam ular sanca sepanjang 4 meter yang sempat berontak ini bisa dijinakkan. Ular pertama kali ditemukan warga pemilik lahan kosong saat hendak membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan rumahnya. Panik ketakutan, sang pemilik langsung meminta bantuan petugas PPSU dan Satpol PP. Ular kemudian diserahkan ke petugas pemadam kebakaran, selanjutnya dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Maling sepeda motor ini dihajar warga saat hendak diamankan polisi di Kampung Blok Desa, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski polisi sempat kewalahan menahan amukan warga, pelaku yang mengalami sejumlah luka lebam berhasil dibawa ke Mako Polsek Banjaran. Sebelumnya, warga mencurigai pelaku bersama satu rekannya memasuki salah satu rumah warga. Warga pun memberanikan diri bertanya kepada kedua pelaku, namun pelaku panik melarikan diri. Satu pelaku berhasil ditangkap, namun rekannya kabur. Warga juga menemukan kunci asta beserta obat-obat terlarang dari tas pelaku. Dan kepergok sama ibu-ibu dan ditanya malah lari dia ke tengah sini dan ditangkap sama anak-anak. Dan setelah digeledah, ternyata di dalam tas itu ada obat-obatan, obat terlarang. Setelah ditanya-tanya, ternyata dia mengaku bahwa dia sedang mencari target motor untuk beli. Kini pelaku telah diamankan petugas di Polsek Banjaran untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan.
Pemirsa, belasan siswi sekolah dasar di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan jadi korban pelecehan guru olahraga. Sementara polisi masih menyelidiki kasus pelecehan yang diduga dilakukan guru pesantren terhadap 20 santriwati di Maros, Sulawesi Selatan. Guru olahraga yang berstatus sebagai pegawai negeri ini harus mendekam di Mapolres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pria yang mengajar di salah satu sekolah dasar negeri ini ditahan setelah dilaporkan orang tua dalam kasus pelecehan. Modus pelaku berpura-pura memperbaiki gerakan siswi saat senam dan mengecek uang di saku seragam yang dikenakan muridnya. Bahkan tidak segan pelaku menyekap muridnya di kamar mandi saat ganti. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini sudah membuat trauma siswa karena hal-hal yang dilakukan oleh tersangka dalam mendekati siswa atau membetulkan gerakan kegiatan pada saat pendidikan olahraga. Mungkin kalau sanksi mungkin pemecatan dari VNS-nya itu Pak, sesuai dengan aturan yang berlaku di ASN. Hingga kini polisi masih terus menyelidiki kasus ini, sementara pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Maros, Sulawesi Selatan masih menyelidiki kasus pelecehan santriwati oleh oknum guru pesantren. Terlapor pria berinisial AH 40 tahun saat ini masih diperiksa penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Hingga kini polisi masih mengumpulkan bukti dan keterangan saksi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kami masih mendalami saksi-saksi yang bukti-bukti sehingga nanti akan memperkuat apakah statusnya dilakukan penyidikan dan juga bisa langsung penetapan tersangka. Artinya terlapor masih diperiksa dan diamankan sementara di Polres Maros ini, Bunda? Betul, untuk terlapor sudah kita amankan di Polres Maros. Oknum guru pondok pesantren di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli 20 santriwati anak didiknya. Mirisnya santriwati yang masih di bawah umur ini dilecehkan saat mengikuti tugas hafalan oleh oknum guru yang bersangkutan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi bencana, pemirsa. Banjir lahar menerjang Sungai Gendol pasca guyuran hujan deras di puncak Gunung Merapi, Sleman, Yogyakarta. Sementara bencana longsor memutus jalan Cipanas Citorek di Desa Sukamaju, Lebak, Banten. Video amatir warga merekam derasnya aliran lahar Merapi di Sungai Gendol, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Kamis sore. Banjir lahar terjadi setelah puncak gunung diguyur hujan mulai siang hingga petang. Banjir lahar di aliran hulu Sungai Merapi juga menyebabkan para sopir truk pengangkut pasir panik menyelamatkan diri. Mereka memacu laju kendaraannya dengan beberapa kali membunyikan klakson kendaraan dan berteriak agar kendaraan di depan melaju lebih cepat. Sementara itu pada Kamis sore terjadi guguran awan panas berdurasi 117 detik dengan jarak luncur 1.400 meter ke arah barat daya Kali Kerasak. Pantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, status Gunung Merapi saat ini berada di level 3 status siaga. Dari Sleman, Yogyakarta, Galuh Wisma, iNews melaporkan. Detik-detik jalan utama menuju objek wisata Citorek Gunung Luhur ambruk. Di Kampung Cikuning, Desa Sukamaju, Kecamatan Sobang, Lebak, Banten, terekam kamera warga Kamis pagi. Jalan aspal yang longsor tersebut hampir 2 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian. Tanah longsor terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan yang terjadi beberapa hari terakhir di wilayah tersebut. Bencana tanah longsor ini memutus akses warga dan wisatawan. Tidak bisa melintas motor maupun mobil. Meski ada jalan alternatif lain, namun butuh waktu lama dan kondisi jalan sangat sempit. BPBD Lebak bersama dinas terkait menerjunkan alat berat guna memperbaiki badan jalan yang longsor.
Sementara pihak BMKG mengimbau warga untuk selalu waspada melintasi lokasi rawan longsor terlebih saat musim penghujan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hamil 9 bulan, seorang ibu dievakuasi petugas dengan perahu karet dari lokasi banjir di Pandeglang, Banten. Ia menyeberang selama 2 jam untuk sampai di daratan dan menjalani persalinan. Ibu hamil 9 bulan, warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten, harus menempuh perjalanan dengan perahu karet melintasi lokasi banjir ke puskesmas. Arisah saat itu akan melahirkan anak ketiganya saat rumahnya terkepung banjir. Dengan bantuan petugas dan bidan desa, dibawa menuju puskesmas terdekat dengan menggunakan perahu karet. Ia harus menahan sakit selama 2 jam perjalanan untuk tiba ke desa terdekat, kemudian melanjutkan perjalanan dengan ambulans ke puskesmas. Kita mau ke bidan yang ini dulu aja ya, maksudnya supaya kalau ada apa-apa kita alatnya lebih memadai gitu. Kalau di kampung kan kalau misalnya ada apa-apa susah ya Pak ya, apalagi sekarang sedang banjir. Proses evakuasi terpaksa dilakukan karena kondisi sang ibu tidak memungkinkan untuk melahirkan di rumah. Sementara fasilitas bidan tidak memadai apalagi di tengah kondisi banjir. Banjir mengenangi sejumlah kawasan di Pandeglang, Banten selama 4 hari. Warga saat ini berharap bantuan perahu karet untuk mengevakuasi korban yang terjebak di rumah mereka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan Lomba Desa Kelurahan bisa untuk pengembangan motivasi desa dan kelurahan berprestasi. Bahkan desa yang sudah mandiri dan berprestasi bisa menjadi mentor dan motivasi bagi desa lain. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menggelar kegiatan pengembangan motivasi desa dan kelurahan berprestasi selama 3 hari di Hotel Selekta Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Acara ini diawali dengan diskusi dan saling tukar informasi antar kepala desa berprestasi 2023-2024 dengan menghadirkan sejumlah pembicara dari praktisi. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak lahirnya inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Para peserta pun bisa saling bertukar ilmu, mulai dari mengatur perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga membina dan memberdayakan masyarakat. Nah, ini yang teman-teman harus paham bahwa Pak Kades, Pak Lurah, ya tolong betul-betul jaga masyarakatnya, berdayakan masyarakatnya, kembangkan potensinya, ya. Selalu kembangkan kreativitasnya. Kenapa? Jangan kita terlalu konsumtif. Kita punya dana desa, ada alokasi dana desa, kira juga dana kelurahan, bagi-bagi dari perangkat daerah. Jangan terlena dengan resource yang disiapkan pemerintah. Desa yang sudah mandiri dan berprestasi diharapkan bisa menjadi mentor dan motivasi bagi desa lain agar dapat berkembang, terutama desa dengan status tertinggal. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pelaku tabrak lari diamuk warga di Medan, Sumatera Utara. Lintas iNews Siang segera kembali. Sebuah minibus yang dikendarai kakak beradik ini dihancurkan warga saat tertangkap di kawasan industri modern Medan, Sumatera Utara, usai kabur menabrak 2 pengguna jalan, pemotor dan pejalan kaki. Kedua pengendara yakni sopir dan penumpang mencoba bertahan di dalam mobil dan dikeluarkan secara paksa serta dihajar warga hingga babak belur. Kejadian berawal saat minibus menabrak seorang pengendara di kawasan Jalan Bilal Ujung, Kota Medan. Panik karena takut dihajar massa, pelaku kabur dan berhasil ditangkap. Di Bilal Ujung
antara sepeda motor dengan mobil pribadi standar senggolan, sehingga kendaraan itu terjatuh dan panik. Dengan beberapa masa dia bilang tabrak lari, sehingga pengendara ini kabur ya, sampai ke ujung tol Tanjungmulia. Petugas membawa mobil dalam kondisi rusak parah ke kantor Jasa Marga Medan. Sementara pengemudi mobil dan penumpang yang mengalami luka-luka masih dirawat di rumah sakit. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 3 orang ditangkap polisi karena menjual produk kesehatan dan kosmetik kadaluarsa di Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, mereka merubah kode kadaluarsa di kemasan sebelum dijual ke pasaran. Unit Kriminal Khusus Polres Metro Bekasi menangkap 3 orang yang menjual sejumlah produk kadaluarsa secara online. Ketiga pelaku ditangkap di Desa Bahagia, Kecamatan Babelan. Ketiganya masing-masing RH sebagai pemilik yang menyiapkan dan menjual produk serta 2 orang karyawannya. Mereka menjual berbagai produk kadaluarsa mulai dari produk kesehatan dan bayi, kosmetik, alat kebersihan hingga alat kontrasepsi. Modus pelaku dengan memperbaharui tanggal kadaluarsa di kemasan dan menjualnya secara online. Selama 6 tahun, pelaku sudah meraup cuan lebih dari 800 juta rupiah. Ketiga pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan hukuman penjara 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah siswa Taman Kanak-Kanak di Ciputat, Tangerang, Banten ikuti uji coba makan siang bergizi gratis. Pelaksanaan uji coba yang baru pertama kali ini melibatkan ahli gizi. Uji coba makan siang gratis bagi para pelajar mulai digelar pemerintah Tangerang Selatan, Banten. Uji coba pertama ini dilakukan di TK Pembina 1 Serwa Ciputat dengan melibatkan ahli gizi. Menu yang disiapkan untuk siswa yakni nasi, sayur, ayam goreng, buah, serta susu kemasan. Dalam program ini Pemkot Tangerang Selatan menyatakan masih menunggu petunjuk teknis guna menyesuaikan anggaran makan siang bergizi gratis bagi para pelajar. Pelayanan gizi ini akan ada masing-masing ahli gizi. Nah, itu menunya akan disesuaikan dengan ahli gizi tersebut, maunya seperti apa dan akan disesuaikan dengan usia masing-masing anak. Jadi antara porsi anak PAUD, jadi kan PAUD sampai SMA, porsinya akan berbeda. Cuman menunya akan seragam di satu unit tersebut. Program makan siang bergizi gratis rencananya akan dimulai pada awal tahun mendatang untuk 235.000 peserta didik se-Tangerang Selatan, mulai dari tingkat TK, SD, dan SMP. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pasar tradisional Trowono di Gunung Kidul, Yogyakarta terbakar hebat. Penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Kobaran api dengan cepat melahap pasar tradisional Trowono di Kecamatan Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat dini hari. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat meludeskan sejumlah kios. Menurut pedagang, api muncul dari kios lantai bawah, kemudian merambat ke kios sembako di bagian tengah pasar. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian dengan menerjunkan 5 unit mobil pemadam. Untuk kios yang terbakar itu bagian tengah, semua terbakar. Kalau penyebabnya belum pasti Mas. Masih belum bisa diidentifikasi. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran pasar masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com.
Saya Desmita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.